Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesempurnaan ibadah seseorang dan seorang hamba akan menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada dua perkara yang sangat agung. Quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Seorang hamba akan melakukan berbagai kebaikan. Seorang mukmin akan melakukan berbagai bentuk ibadah dan amal apabila dia memiliki dua landasan yang utama. Seorang hamba akan tetap berada di jalan yang lurus, akan berada di atas jalan yang hak apabila seorang hamba melandasi hidupnya dengan dua kekuatan, quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Ulul himmah wa ulul ilmi, kesempurnaan ilmu dan memiliki kesemangatan dia untuk beramal. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membagi manusia dari sisi ulul himmah dan dari sisi kamalul ilmi, dari sisi tingginya semangat dia dalam beramal, dan dari sisi kesempurnaan ilmu dibagi kepada 4 kelompok. Yang akan selamat, yang akan berada dalam derajat yang tinggi manakala dua perkara itu bergabung dalam diri seseorang. Yaitu barang siapa yang memiliki ilmu terhadap agama yang mulia ini, pemahaman yang benar terhadap agama ini. Lalu yang kedua, dia memiliki kesemangatan yang tinggi di dalam mengamalkan agama ini. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang kemuliaan seseorang adalah dikaitkan dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, narfa'u darajatin man nasya. Qala al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, bil ilmi. Allah berfirman, kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Berkata Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yaitu dengan ilmu. Ketahuilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang mukmin akan berada dalam kemuliaan, akan senantiasa melakukan kebaikan dan berada dalam hidayah apabila memiliki dua perkara itu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana manusia akan terbagi kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, yang memiliki quwwatul ilmiyah, yaitu memiliki ilmu, kekuatan dari sisi ilmunya, di mana dia mengetahui agama ini dengan benar. Mereka mempelajari agama ini dengan benar. Kemudian yang kedua adalah quwwatul amaliyah,
di mana seorang mukmin senantiasa ingin melakukan perkara-perkara yang sempurna dalam amalnya. Dia memiliki motivasi yang tinggi, dia memiliki himmah yang tinggi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan motivasi seperti wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan magfirah dari Rabb kalian. Ini sebuah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap mukmin melakukan amal kebaikan. Barang siapa yang mengumpulkan motivasinya untuk melakukan amal kebaikan, lalu dibimbing dengan ilmu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang memiliki kesemangatan di dalam beramal soleh, di dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu, akan tetapi dha'ful basirah, lemah di dalam ilmu, maka orang yang seperti ini adalah akan celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan tentang orang-orang Nasrani dari bagian ahlul kitab yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sesat, karena mereka memiliki semangat di dalam beramal, tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Hal ini seperti orang-orang Khawarij yang mereka semangat di dalam melakukan amal, sehingga dinyatakan tentang ibadah mereka, jidat mereka berbekas karena lamanya mereka sujud, kaki mereka bengkak, ya, mata mereka seolah-olah ada bekas menangis. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minad din kama yamruku sahma minar ramyah. Mereka melesat dari agama bagikan melesatnya anak panah, yaitu dari busurnya ataupun akan mengarah kepada buruannya. Demikianlah orang-orang Khawarij yang mereka beramal dengan tanpa ilmu. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mereka memiliki ilmu, basirah, akan tetapi mereka memiliki kelemahan, lemah di dalam mengamalkan ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagai orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala, ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang diberikan anugerah dari sisi ilmu, mengetahui dari bagian dari agama ini, tetapi mereka lemah di dalam mengamalkannya, mereka lemah di dalam mendakwahkannya. Maka ini adalah digambarkan orang-orang yang lemah iman, yang mereka terkadang terkena syubhat, terkena tipu daya dari syahwat dunia, dari perkara-perkara maksiat. Maka mereka pun ini adalah berada di bawah derajat yang tadi. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok yang paling celaka, kelompok yang paling rendah dari derajat manusia. Itu orang-orang yang dha'ful basirah, dha'ful ilmi, wa dha'ful himmah. Yaitu orang-orang yang dia juga lemah, tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap agama ini, dan tidak punya kesemangatan untuk mempelajari agama ini. Di samping itu juga bahwa dia juga tidak memiliki kesemangatan untuk beramal. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di mana saja berada, seorang mukmin apabila ingin berada dalam derajat yang tinggi, maka dia harus mengumpulkan dua perkara yang sangat agung. Yang pertama, tertanam dalam dirinya semangat yang tinggi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memiliki himmah aliyah, semangat untuk beramal, semangat untuk berjihad, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memiliki pemahaman yang cukup, memiliki pemahaman yang mumpuni terhadap agamanya. Dengan itu
kesemangatannya dibimbing dengan ilmu. Kita mengetahui banyak orang yang semangat untuk mengamalkan agama ini. Mereka semangat ingin menegakkan syariat Islam. Mereka semangat ingin berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mereka semangat ingin beramal, akan tetapi tidak dibimbing dengan ilmu, tidak memiliki basirah, artinya pemahaman yang benar, tidak memiliki ilmu yang mumpuni terhadap agama ini. Maka kita mengetahui banyak di antara kaum muslimin, para pemuda terutama, yang mereka memiliki kesemangatan di dalam beramal, akan tetapi mereka tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di mana di dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para pemimpin, akan menjadikan imam-imam yang mereka itu memiliki kesabaran di dalam menangkal setiap syahwat dan memiliki keyakinan yang menunjukkan tentang ilmu yang mumpuni. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu seorang mukmin dalam kehidupannya dia harus menyempurnakan dari sisi ilmu dalam memahami agama ini, dan dia harus menanamkan kesemangatan di dalam mengamalkan amal-amal kebaikan. Barang siapa yang mengumpulkan dua perkara ini, maka dia akan bisa melakukan setiap kebaikan di dalam dinul Islam ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.